Shalom, damai di hati, Shalom. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini sambil kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergam, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Atas pembimbing kita di saat ini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan dalam Yeremia 1 ayatnya yang kelima. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau di bumi dan di sorga. Engkau Allah yang setia di tengah ketidaksetiaan kami. Di saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu datang dengan kerendahan hati mengakui setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Kami sadar Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kami gagal menjadi istri, suami, anak, saudara, teman, sahabat yang baik. Kami gagal menjadi anak-anak-Mu. Kami sering melakukan apa yang menjadi kehendak kami sendiri. Kami tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, dengan kerendahan hati, di saat ini kami mengaku setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Biar kiranya Engkau sudi mau mengampuni kami, anak-anak-Mu. Ini yang menjadi syukur kami, permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyi NNBT nomor 10, Ya Allahku kami mengaku dosa. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Ampunilah kami, Kyrie eleison. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Ampunilah kami, Kyrie eleison. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Ampunilah kami, Kyrie eleison. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia
menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami jemaat-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Roh-Mu yang kudus akan mengurapi kami, sehingga membuat kami mengerti dan memahami apa maksud firman-Mu. Ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 150, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Nah, marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Sambil kita memberi, kita menyanyi Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Masuk dalam pengajaran. Jemaat Yesus Kristus pada minggu-minggu yang lalu telah diumumkan kepada saudara-saudara bahwa pada hari ini di jemaat ini para syemasi dan penatua akan diteguhkan untuk periode 2018 sampai dengan 2022. Oleh karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka sekarang kita akan meneguhkan dan yang bersangkutan. Tetapi sebelumnya perlu dipelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang syemasi dan penatua. Pada dasarnya semua anggota sidi jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan melayani sesama manusia. Namun ada orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dan wewenang khusus, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus, yang ditetapkan sebagai pekerja organik, yang dilantik sebagai anggota komisi, badan atau urusan, dan yang diutus. Walaupun tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari orang-orang ini berbeda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 7, 11 sampai dengan 16, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah,
pendewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepunahan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tentang pelayanan khusus, Tata Gereja Gemim 2007, Tata Dasar bab 5 pasal 19 menyebutkan bahwa syemasi dan penatua adalah pelayan khusus. 1. Pelayan khusus ialah anggota sidi jemaat yang menerima panggilan Yesus Kristus untuk melaksanakan pelayanan gereja. 2. Pelayan khusus ialah syemasi, penatua, guru agama, dan pendeta. 3. Penerimaan panggilan menjadi pelayan khusus ialah melalui pemilihan dan pemberian diri. Oleh karena dalam ibadah ini akan diteguhkan syemasi dan penatua-penatua, maka perlu diterangkan apa tugas, tanggung jawab, dan wewenang syemasi dan penatua-penatua. Tugas bersama pelayanan khusus. Menurut Tata Gereja Gemim 2007, peraturan tentang pelayanan khusus bab 2 pasal 2 adalah 1. Mengunjungi anggota jemaat untuk mengembalakan agar tetap memelihara persekutuan dengan Tuhan Allah sambil memelihara rahasia jabatannya sebagai pelayan khusus. 2. Memberikan pertolongan rohani dan jasmani kepada anggota-anggota jemaat dan orang-orang lain yang membutuhkan. 3. Membimbing dan memberi penyuluhan dengan perkataan maupun contoh-contoh kepada anggota jemaat dan masyarakat untuk hidup sehat secara fisik, psikis, dan sosial. 4. Memimpin pelayanan kesaksian pengembalaan, pendidikan, dan disiplin gerejawi. 5. Mengumpulkan anggota jemaat dalam ibadah bersama guna memelihara dan mengembangkan ajaran dan pengakuan iman gereja. 6. Memimpin dan mengajarkan anggota-anggota jemaat agar mereka dapat mengembalakan dan menyaksikan imannya kepada masyarakat sekitar. 7. Memberikan pendapat untuk kerjasama di bidang pengajaran dan pendidikan tentang ajaran iman dan pengakuan dengan jemaat-jemaat Gemim lainnya dan gereja-gereja lainnya. 8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua ibadah dalam jemaat. 9. Bersama-sama melaksanakan pelayanan pengembalaan, pendidikan, dan disiplin gerejawi. 10. Merencanakan dan pelaksanaan pembinaan warga gereja secara menyeluruh. 11. Membicarakan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan jemaat-jemaat Gemim, gereja-gereja, dan pemerintah dan masyarakat yang meliputi segala bidang pelayanan gereja. 12. Tugas-tugas lainnya yang dipercayakan oleh sidang majelis sinode atau badan pekerja majelis sinode. Tugas syemasi. 1. Bertugas dan bertanggung jawab atas pelayanan diakonia. 2. Bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penerimaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya dan dana yang dianugerahkan Tuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas di bidang diakonia. Menurut Tata Gereja Gemim 2007, peraturan tentang pelayanan khusus bab 2 pasal 3. Dan tugas penatua. 1. Bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah-ibadah, pemberitaan firman, dan kesaksian. 2. Mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan katekisasi. Dan menurut Tata Gereja Gemim 2007, peraturan tentang pelayanan khusus bab 2 pasal 3. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Pembacaan surat-surat keputusan, nama-nama yang disebutkan dalam SK diundang berdiri. Kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan peneguhan. Jemaat dipersilakan duduk. Calon-calon syemasi dan penatua dipersilakan berdiri. Di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang bersedia untuk diteguhkan sebagai syemasi dan penatua di jemaat ini.
agar menjadi lebih nyata kepada kita bahwa saudara-saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka kami silakan saudara-saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara pemilihan yang sah oleh gereja ini, maka pada hakikatnya saudara-saudara telah dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi syemasi dan penatua? Apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Berjanjikah saudara-saudara untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, melaksanakan tugas-tugas saudara-saudara sebagai syemasi dan penatua dengan rajin dan setia, sebagaimana tercantum dalam tata gereja Gemim, dan merahasiakan apa yang harus dirahasiakan, serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara-saudara dalam pelaksanaan tugas-tugas saudara? Saudara, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Jemaat berdiri dan yang diteguhkan silakan berlutut. Berdasarkan jawab saudara-saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim meneguhkan saudara-saudara menjadi syemasi dan penatua di Jemaat Gemim Getsemani Madidir dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus, supaya saudara-saudara berbuah bagi Allah. Amin. Inilah stola yang merupakan pita simbolis pelayan khusus. Pakailah stola ini ketika sedang melaksanakan tugas-tugas pelayan khusus. Warna putih menunjukkan kekudusan dari tugas yang diemban. Sebagai tugas ini adalah tugas dari Allah yang kudus. Simbol Alfa dan Omega menunjuk pada Yesus Kristus, yang awal dan yang akhir, Sang Kepala Gereja kepada siapa kita mengabdi. Inilah stola yang merupakan pita simbolis pelayan firman Tuhan. Pakailah stola ini dalam memimpin ibadah-ibadah Jemaat Gemim. Jemaat dipersilakan duduk, syemasi dan penatua tetap berdiri. Firman Tuhan menasihati saudara-saudara. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sampai dengan 5. Bertanggungjawablah atas pelayanan firman dalam ibadah jemaat, dan dasarkanlah segala tugas saudara, bahkan seluruh kehidupan jemaat, atas kesaksian Alkitab. Berikanlah pertolongan rohani dan jasmani kepada anggota-anggota jemaat sesuai kesaksian Alkitab. Kepada jemaat yang diteguhkan menghadap jemaat. Saudara-saudara, anggota jemaat Yesus Kristus, sambutlah para syemasi dan penatua ini dengan sukacita dan terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah mereka dan bekerjalah bersama dengan mereka, supaya Jemaat Gemim Getsemani Madidir semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami jemaat-Mu. Saat ini kami telah beribadah kepadamu, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pelayan khusus yang baru saja diteguhkan. Biar kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka. Hikmat dan kebijaksanaan boleh menjadi bagian daripada mereka. Semangat melayani boleh menjadi bagian daripada mereka. Sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab pelayanan mereka boleh tercapai sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, Engkau juga yang akan memberkati persembahan yang telah kami beri, agar kiranya persembahan itu boleh berguna untuk
pelayananmu yang ada di gereja ini, bahkan pun di Sinode Gemim. Kau berkati para pendeta, pelayan khusus, kostor, pegawai, semua yang ada. Engkau berkati segala pelayanan yang tercipta di saat ini, segala tugas tanggung jawab ke depan, biar kiranya Engkau terus, agar kiranya nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam sorga, kami berdoa buat jemaat Gemim Getsemani Madidir, bagi mereka yang dalam sukacita iman atas ketambahan usia, biar kiranya Engkau yang mengungkapi sukacita iman mereka. Yang dalam keadaan duka cita, Engkau Tuhan yang menjadi sumber penghibur. Dalam keadaan sakit, biar kiranya kesehatan, kekuatan boleh menjadi bagian pada mereka. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati gereja kami, bangsa kami, negara kami, pemerintahan yang ada, semua yang terlibat Tuhan Engkau berkati. Biar kiranya kami semua boleh hidup dalam aman, damai, dan sejahtera. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi permohonan kami, syukur kami, dan kami akan akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan kita di saat ini. Kita menyanyi kidung jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di jalan pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di jalan pun tentram. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai, dipersilakan saat